dan Aki akur banget. Jadi iri saya itu. Begini akur gimana berantemnya? Ya sudah, besok Nyai dan Aki antarkan mereka ke perbatasan hutan. Setelah itu lepaskan mereka. Main lepasin aja kayak burung. Tenang aja, sekeliling hutan sudah saya pasang CCTV. Iya Raja. Jadi begini, Baginda Raja nugasin Kidapa dan Nyai Umi untuk mengajak kalian liburan ke rumah Kidapa dan Nyai Umi yang ada di kampung. Sebelum Pade protes, Nyai kasih tahu kampungnya itu dah banget rumahnya ya nggak jelek-jelek banget lah. Secara udah berpuluh-puluh tahun kerja di sini, jadi udah punya modal buat beli rumah yang agak bagusan dikit. Ayah juga waktu kecil pernah kok main ke rumah Kidapa dan Nyai Umi. Seru kok, cuman harus lewat hutan begitu. Hah? Hutan? No way! Makeupku bisa luntur kalau terus keringetan. Terus kalau aku capek mau tidur di mana? Di hutan banyak buah-buahan ya? Buah-buahan, binatang-binatang lucu kayak kelinci, ular kobra, harimau, singa, semuanya ada. Jinak-jinak kok. Di hutan yang mau ke rumah Nyai aja, hewannya pada ramah-ramah. Mau dong, peluk harimau. Apa sih tujuannya Ayah nyuruh kita liburan ke rumahnya Nyai Umi sama Kidava? Supaya kalian itu belajar lebih mandiri dan tahu artinya hidup. Gak ada ujian lain apa? Ujian tertulis kayak anak sekolah gitu loh. Kok mesti capek-capek ke rumahnya Nyai Umi lewat hutan lagi? Tapi asik tahu jalan-jalan. Liburan tuh ke Eropa, Amerika. Lainnya liburan ke rumah Nyai Umi. Gak ada seru-serunya, gak level. Udah kebayang tahu perjalanannya tuh jauh bingit. Slow aja, nggak usah ngomong. Nah, tuh Putri Meme aja paham. Harusnya kalian tuh kayak Putri Meme. Jangan apa-apa dikeluhin. Semuanya akan ribet kalau kita bikin ribet. Tapi jadi fun. If you think this is fun, girls. How do you think, Meme? Amazing. Wah! Good job. Good girls. Menurut Nyai dan Mbah gimana? Besok kan anak-anak saya mau menempuh ujian kehidupan yang baru. Apakah tindakan saya salah? Bener atau salahnya, Ayah kagak bisa nilai. Soalnya Pan, Ayah bukan guru. Tapi kalau maksud dan tujuan Raja untuk memberi pelajaran hidup kepada para putri, Ayah sih mendukung. Mereka selama ini terlalu dimanja. Putri Kila pemalas sekali. Putri Jessi kalau dandan berjam-jam. Cuman Putri Meme doang yang masih polos. Tapi kadang-kadang masih ikut-ikutan kakaknya juga sih. Mereka akan mengalami hal yang seru selama jauh dari Baginda dan Permaisuri. Semoga pelajaran hidup ini akan menjadi berkesan untuk kehidupan mereka. Jadi ingat waktu saya muda dulu, saya juga disuruh merantau dari kampung saya ke kampung sebelah. Bukan pengalaman hidup yang Ayah dapat, malah dapat berjodoh dengan Aki Dapa. Sebenarnya Ayah tadinya mau nolak dia. Tapi pas Ayah mau nolak, Ayah diguna-guna. Makanya Ayah terpaksa mau sama dia. Bener begitu Nyai Umi? Bener. Bener, emang sifat jelek emang saya yang punya. Aki mah paling hebat, paling cihuy. Lu suci Ayah penuh dosa, puas. Gak apa-apa sih dijelekin. Saya mah ikhlas. Yang begitu orangnya ikhlas banget. Kalau ngeliat Nyai Umi dan Aki akur banget. Jadi iri saya itu. Begini akur gimana berantemnya? Ya sudah, besok Nyai dan Aki antarkan mereka ke perbatasan hutan. Setelah itu lepaskan mereka. Main lepasin aja kayak burung. Tenang aja, sekeliling hutan sudah saya pasang CCTV. Iya Raja. Ayo makan yang banyak supaya kalian kuat di perjalanan. Kalau mau makan harus gembira. Biar makanan yang kita makan jadi berkah. Aku sudah nggak sabar nih mau pergi.
Slow, kita pasti jalan kok. Ya udah pergi aja sendiri. Bareng-bareng dong. Ayah mau memberikan pusaka kerajaan kapur ajaib. Masing-masing akan ayah berikan satu. Di dalam perjalanan, kalian bisa menggunakan ini bila kalian membutuhkannya. Wow, amazing. Nyai Umi dan Kidapa tahu cara menggunakannya. Ini untuk Putri Memei, ini untuk Putri Akila, dan ini untuk Putri Jessica. Kapurnya disimpan dulu ya oleh Nyai Umi dan Kidapa. Silakan. Yaudah yuk, kita makan. Kagak usah pada bengong. Udah siap masuk hutan belum? Aduh, Slop dan bajuku bisa kotor nih. Nah, kalau nggak mau kotor jangan masuk hutan, masuk mall. Aduh, belum masuk hutan udah ngantuk aja nih. Ya, belum jauh udah ngantuk aja. Ayo kita cari buah-buahan. Nanti sambil jalan kita cari buah-buahannya ya. Udah, kagak usah pada ragu. Masuk hutan kagak perlu beli tiket. Sebenarnya Nyai sama Aki diperintahkan Raja untuk melepas kalian di sini. What? Melepas kita di hutan? OMG, bikin suara kita suara banana cherry strawberry swear. Ini permainan apa nih? Kok bisa-bisanya Ayah minta Nyai sama Aki melepas kami di hutan? Kalau kami dimakan binatang buas gimana? Nyai juga nggak tega. Yang bikin buruk. Kamu tuh jangan sok berani. Kamu masih bau kencur. Hah? Bau kencur? Emang aku bumbu dapur? Ya, apa lagi? Terus aku harus diam aja. Gak berdialog. Udah. Jangan pada berantem. Ini kita masuk yuk. Udah. Buat nyamuk sih ah. Itu ada rumah. Ayo kita istirahat di situ. Kok di sini sih? Gak ada restoran yang bersih dan bagus buat aku dandan sebentar gitu. Putri Jessica, restoran itu buat makan, bukan buat dandan. Ya sekalian buat dandan. Allah. Yaudah, mendingan gini aja. Kita cari hotel, terus aku mau bobo cantik. Udah istirahat dulu di sini ya. Mana ada hotel sama restoran di mari. Ayo, jangan pada manja ya. Nyai, aku lapar nih. Ya, kan makanannya udah habis tadi dicemilin di jalan. Ya, nggak ada makanan lagi dong. Kalian kan punya kapur ajaib yang dikasih sama ayah kalian. Ayo kita gunain. Buat Putri Memei, Putri Jessica, sama Putri Kila. Ini buat apaan? Untuk belajar baca. Ini kapur bisa kalian gambar apapun. Dan gambar itu akan menjadi nyata. Masa sih? Udah, ayo kita cobain. Ayo, mau gambar apa kalian? Putri Kila gambar apa? Gambar burger.
Kalau Putri Jessica? Aku gambar donat dong. Kalau Meme gambar apaan? Waci. Ini bisa dimakan? Wow. Ayo makan ya. Lapar kan katanya tadi. Ini gambarnya cuma bisa di lantai. Di udara bisa nggak? Udara. Di udara juga bisa kok. Coba sini Aki pinjem. Nih lihat Aki nih. Aki, gambar apaan? Gambar kupu-kupu. Nih lagi bikin sayapnya. Wow, magic! Duh, berapa lama lagi sih perjalanan ke rumah Aki? Kira-kira 2 jam. 2 jam? Jalan kaki? Naik mobil. Ya ampun, itu kan jarak Jakarta ke Bandung. Kalau nggak macet. Yaudah, mendingan kita batalin aja ke rumah Nyai ya. Ya udah, mending kita pulang aja sekarang ke istana. Terserah, mau ibu sama ayah marah juga nggak apa-apa. Ini tuh namanya nyiksa anak. Udah, ayo. Baru setengah jalan masa udah nyerah? Aku nggak rasa kesiksa kok. Aku baik-baik aja. Kamu nggak capek? Yaudah, kamu aja yang lanjutin perjalanan sendiri. Siapa berani? Sampai takut dong. Duh yuk lanjutin jalannya. Kalau keseringan berhenti kagak nyampe-nyampe. Yuk. Mendingan kalian larinya berpencar. Biar nih macan bingung mau ngejar yang mana. Ayo cepetan. Aduh. Ada raja hutan nih. Nih. Ada ikan goreng. Gua macan ya, bukan kucing. Nih, ada buah-buahan. Sejak kapan macan makan buah-buahan? Gak ada akalnya lo ya. Yaudah, kalau mau makan, makan aja ayah. Asal jangan Putri. Nih bini ayah dimakan juga nggak apa-apa. Daging lo udah pada expired. Alat, pahit lagi. Belum nyobain udah sujon aja nih macan. Lapar pintu kemana aja? Lapar ajaib, buruan. Lamaan lagi. Mereka pasti menghilang menggunakan kapur ajaib. Oh iya, 2 putri tadi lari ke arah sana. Aku harus mengejar mereka. Udah nyampe aja kita di rumah. Kenapa dari tadi nggak pakai kabur ajaib? Iya, bener juga ya. Kenapa kagak kepikiran sih? Udah yuk, kita masuk. Yuk. Tapi Putri Kira sama Putri Jessi ketinggalan di hutan. Oh, iya. Tunggu. Kayaknya kita larinya kejauhan deh. Oh iya, ayo kita balik lagi. Nanti kita nyasar. Duh, Putri Kira sama Putri Jessi gimana nih, Ki? Ini sama Babe udah pulang ya? Ih, bawa boneka India juga nih. Aku Putri Mimi bukan boneka. Iya, tahu. Cuma bercanda. Ali, Nya sama Babe tuh lagi bingung. Kakaknya Putri Meme, Putri Jessi sama Putri Kila ketinggalan di hutan. Aduh, gimana nih tanggung jawab kita sama Raja dan Permaisuri? Tapi kan Baginda Raja yang nyuruh emang buat ngelepasin mereka di hutan. Tapi sebenarnya maksudnya itu bukan bener-bener ngelepasin. Kita itu ngawasin secara diam-diam. Ya kali bocah-bocah dilepasin di hutan. Udah, Aki cari sono. Cari kemana? Ke kaburku aja. Oh iya, sini. Aki pinjem ya kapurnya.
Widih, ajaib banget kapurnya. Mana mereka? Di sini kamu rupanya. Wah. Wah. Aku harus ke mana? Kamu ketangkep. Wah. Siapa kamu? Aku Peri. Peri. Aku akan mengajakmu untuk bertemu nenek moyangmu. Nenek moyang. Ayo, pegang tanganku. Kayak suara Putri Jessica. Kau harus jadi anakku. Ayah kagak boleh gegabah. Ayah harus ngikutin mereka. Lepasin, jangan banyak situ. Kenapa kamu nggak mau, ah? Kamu itu kan putri raja. Aku ini raja hutan. Jadi kamu masih anak raja. Beda tahu putri raja sama raja hutan. Hus, kamu diam saja. Gimana ini caranya menggunakan kapur tadi? Tadi mereka bikin pintu. Saya bikin pintu juga. Hilang. Lagi Dava. Putri Jessica. Rasain lu macan. Pakai gambar pintu, pakai kapur ajaib. Hilang kan lo? Syukur. Yaudah, ayo kita pergi. Ini tempat apaan lagi? Ini adalah dunia arwah. Dan mereka adalah nenek moyang kamu. Silahkan temui mereka. Kamu pasti tidak tahu siapa kami. Kami adalah nenek moyangmu, kakek buyutmu, kakek dari kakek dan dari kakek-kakekmu. Kamu lebih mengenal nama teman-teman di Instagram daripada nama kami. Kau adalah keturunan ketujuh kami. Maaf ya kalau aku tidak kenal sama kakek dan nenek. Sudah lama kamu dan keluargamu tidak menjenguk makam kami. Kami hanyalah seonggok tanah dan debu. Sekarang pulanglah. Temui ayah dan ibumu. Sampaikan pesan kami kepada mereka untuk sering-sering menjenguk makam kami. Babe, diganti profesi sekarang nyapu. Enak aja lo. Ini malah gue nyuruh lo nyapu nih. Nyapu sono. Ruangan rumah. Males banget. Kenapa, Mang? Aku nyapu. Iya. Sapunya suruh kesini lah, gengsi. Masa aku duluan nyamperin? Umi, walaupun kita kaya, tapi kita tetap apa-apa kerjaan sendiri begitu. Coba. Gimana nyapunya? Nyapu nggak tahu bener-bener ya. Ngerti lah aku.
Nih begini nih Mi, tuh yang bersih tuh. Tuh, saking bersihnya penonton nggak ada. Oh, aku nggak biasa gitu sih, kayak aku taruh aja gitu. Terus? Ya, ini lantainya yang nyamperin. Lantai nyamperin? Iya, aku begitu. Makanya aku kayak bingung gitu loh kalau orang nyapu. Oh gitu ya. Soalnya aku nggak pernah gitu sih. Lu kalau bukan anakku gue sambit gendang lu. Nyapu tinggal nyapu, Mi. Ya ampun, bener-bener males lu. Kalau begitu kapan dapet jodohnya, tau gak sih? Kita juga jodoh mah ada, tenang aja. Ah, yang bener dong. 300 meter belok kanan. Sini alamatnya dong ya. Gue baru tahu orang bisa ciuman sama handphone. Di sini, Bapak di sini. Bener alamatnya nih. Alamatnya bener nih. Kacamata Mbak nih. Di Rumah Pak Bowo. di kanan. Hah? Di kanan, di kanan. Ye. Ah. Pak, rumah Pak Bowo di mana, Pak? Ini bapak saya, Bapak Bowo. Kena. Wah, saya salah pakai kacamata. Oh, gitu. Itu kacamata malam. Malam. Kacamata siang ini. Bowo. Apa kabar lu? Kimau. Lu Bowo kan? Lu Kimau kan? Yang mana? Ya, masa nggak tahu yang sering makanin upil sendiri. Ya kan? Yang dibuletin sampai gede, jadi bola salju. Iya. Nyepelin rambut. Iya, bener. Kimau memang yang kutunya diternakin. Terus dimakanin, dicemilin pakai nasi lagi. Bener-bener nih si Kimau nih. Itu anak lu? Mana? Yang lu ceritain zaman dahulu itu? Oh, bukan nih pembantu gue. Nyuci sana. Pun berarti udah jelek. Hei. Begitu. Sini kacamata gua. Ah. Kalau orang pasti nggak bisa ngeliat tuh karena ini malam, kacamata malam. Mana ini Babe? Ini babe ah. Nggak ngeliat ah. Ini. Ih, Ah, ada orangnya doang. emang orangnya ini babe. Kayak gitu. Sini. Ini yang ini apa nih? Kalau orang kaya tuh macam-macam kacamata. Saya biasanya kalau renang pakai kacamata renang. Wow. Pasti dong. Jadi kacamata saya taruh air, kacamata renang saya santai. Wah. Gimana begitu? Orang kaya lah. Iya, kayak gitu. Nih kacamata, ini namanya kacamata hip hop. Kalau kita pakai kacamata ini tiba-tiba ada musik. Gitu. Coba. Lo nggak percaya? Gue pakai nih. Boy. Wih. Musik. Hei. Oke. Hei. Semua tepuk tangan.